Kompleks perumahan elit tempat Arini tinggal selalu tenang. Pagi hari diisi dengan kicau burung dan aroma embun yang menguap dari rumput-rumput yang dipangkas rapi. Arini menyukai paginya. Ia akan duduk di teras belakang, menyesap teh melati hangat, sambil memandangi taman mawar yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Hidupnya nyaris sempurna. Ia memiliki rumah yang megah, peninggalan ayahnya yang kini telah tiada. Ia memiliki kehidupan sosial yang baik di kalangan ibu-ibu kompleks. Dan ia memiliki Bram, suaminya. Bramlah yang kini memegang kendali penuh atas perusahaan warisan ayah Arini. Pria itu sibuk, tentu saja. Mengurus perusahaan sebesar itu tidak mudah, sayang, begitu Bram selalu berkata. Arini memakluminya. Ia percaya penuh pada suaminya. Kedamaian paginya sedikit terusik 3 minggu lalu, ketika rumah kosong di sebelahnya, sebuah rumah yang ukurannya hampir sama megahnya dengan miliknya, akhirnya berpenghuni. Sebuah truk pindahan besar datang dari luar kota. Arini mengintip dari balik gorden jendelanya, penasaran. Yang keluar dari mobil bukanlah keluarga besar. Hanya seorang wanita muda, mungkin beberapa tahun di bawah Arini. Penampilannya sangat santun. Hijab panjang berwarna pastel menutupi dadanya, dan gamisnya terlihat longgar namun bersih. Wajahnya teduh, dengan senyum yang tampak tulus. Keesokan harinya, wanita itu datang berkunjung. Assalamualaikum, Mbak. Saya Rania, tetangga baru, ujarnya lembut, sambil menyodorkan sebuah kotak berisi bolu pandan yang masih hangat. Arini menyambutnya dengan tangan terbuka. Waalaikumsalam. Saya Arini. Ya ampun, repot-repot sekali, Mbak Rania. Silakan masuk. Rania adalah tipe tamu yang menyenangkan. Tutur katanya sopan, penuh tata krama. Ia bercerita bahwa ia baru pindah dari kota lain karena ingin mencari suasana baru. Suaminya, katanya, bekerja di pelayaran dan jarang pulang. Jadi Mbak Rania sendirian di rumah sebesar itu? Tanya Arini, sedikit khawatir. Rania tersenyum. Sudah biasa, Mbak. Nanti juga ada saudara yang menyusul. Sejak hari itu, Rania menjadi tamu yang rutin. Hampir setiap sore, ia datang. Kadang membawa nagasari, kadang bubur sumsum, atau apa saja yang ia masak hari itu. Arini, yang pada dasarnya baik hati, merasa senang memiliki teman baru. Ia sering sendirian di rumah, terutama ketika Bram lembur. Namun, ada satu hal yang mulai terasa mengganjal. Topik pembicaraan Rania. Mas Bram lembur lagi ya, Mbak? Tanya Rania suatu sore, sambil matanya memandang ke arah garasi Arini yang kosong. Iya, biasa. Akhir bulan, banyak laporan, jawab Arini sekenanya. Mas Bram itu orangnya sabar ya, Mbak? Kelihatannya tipe suami idaman, lanjut Rania lagi. Arini tertawa kecil. Ah, Mbak Rania bisa saja. Ya, begitulah. Kadang sabar, kadang menyebalkan. Namanya juga suami. Pasti Mbak Arini bahagia sekali. Suami tampan, mapan, dan memegang perusahaan sebesar itu. Mbak Arini beruntung, ucap Rania, tatapannya sedikit menerawang. Bukan sekali atau 2 kali. Hampir setiap Rania datang, ia akan menanyakan Bram. Jam berapa Bram pulang? Apa makanan kesukaan Bram? Apakah Bram tipe yang romantis? Arini mulai merasa sedikit risih, namun ia menepisnya. Mungkin Rania hanya kagum. Mungkin Rania kesepian karena suaminya jarang pulang, jadi ia senang membicarakan dinamika rumah tangga orang lain. Minggu lalu, Rania datang dengan kabar gembira. Wajahnya bersemu merah saat mengatakannya. Mbak Arini, alhamdulillah, saya positif, bisiknya malu-malu. Positif? Hamil? Ya Allah, selamat ya, Mbak. Arini refleks memeluk tetangganya itu. Ia ikut bahagia. Pantas saja kelihatannya lebih berseri-seri. Iya, Mbak. Tapi ini baru jalan 6 minggu, kata Rania, sambil mengelus perutnya yang masih rata. Sejak mengetahui Rania hamil muda, Arini semakin memanjakannya. Naluri keibuannya, meski ia dan Bram belum dikaruniai anak, muncul. Setiap kali memasak sesuatu yang bergizi, ia akan mengirimkannya ke sebelah. Ia membelikan Rania berbagai macam buah-buahan yang bagus untuk ibu hamil. Mbak Arini baik sekali. Saya jadi merepotkan, ujar Rania.
Jangan bilang begitu. Anggap saja saya kakaknya. Orang hamil muda itu harus dijaga. Pasti lagi ngidam-ngidamnya, ya? Rania tertawa kecil. Nah, itu dia, Mbak. Saya malu mau bilangnya. Ngidam apa? Bilang saja. Kalau saya bisa carikan, saya carikan. Ngidam saya aneh, Mbak? Rania tampak ragu. Saya suka sekali mencium wangi-wangian tertentu. Oh, wajar itu. Mau parfum? Saya punya banyak, tawar Arini. Bukan, Mbak. Bukan wangi parfum. Saat itu Arini tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengira Rania hanya malu-malu saja. Keanehan itu mencapai puncaknya pagi ini. Arini sedang menjemur pakaian di halaman samping. Matahari bersinar cerah. Ia baru saja selesai mencuci kemeja-kemeja kerja Bram. Tiba-tiba, Rania muncul di depan pagar pembatas. Pagi, Mbak Arini. Sibuk ya? Mbak Rania. Pagi. Enggak juga, cuma jemur baju. Kot sudah rapi, mau kemana? Enggak kemana-mana, Mbak. Cuma bosan di rumah. Rania berjalan mendekat ke jemuran. Matanya terpaku pada satu objek. Kemeja batik lengan panjang milik Bram yang baru saja digantung Arini. Mbak? Rania menelan ludah, wajahnya tampak sangat menginginkan sesuatu. Kenapa, Mbak? Mau mangga? Saya ada mangga muda, baru beli kemarin, kata Arini, mengira Rania ngidam buah. Rania menggeleng. Ia berjalan semakin dekat ke jemuran. Tangannya terulur, menyentuh lengan kemeja Bram yang masih setengah basah itu. Lalu, ia melakukan sesuatu yang membuat Arini tertegun. Rania menunduk dan mencium dalam-dalam kemeja itu. Mbak Rania? Arini terkejut. Rania mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Mbak. Saya ngidam ini. Ngidam kemeja suami saya. Arini berusaha mencerna situasi. Bukan, Mbak. Wanginya. Wangi deterjen yang Mbak pakai, campur-campur wangi Mas Bram, kata Rania lirih, nyaris seperti berbisik. Saya suka sekali. Bikin mual saya hilang. Dari kemarin saya tahan-tahan, tapi setiap Mbak jemur baju Mas Bram, saya pasti pusing karena ingin sekali menciumnya. Arini diam membeku. Ini aneh. Sangat aneh. Rania tampak putus asa. Mbak Arini, saya boleh minta tolong? Saya malu sekali bilangnya. Minta tolong apa? Boleh saya pinjam satu kemeja Mas Bram yang sudah kering? Yang bekas pakai juga tidak apa-apa. Buat saya ciumi saja di kamar. Saya janji saya kembalikan. Ini bawaan bayi, Mbak. Saya tidak tahu kenapa. Rania memohon, air matanya mulai menetes. Arini memandangi wanita di depannya. Wanita berhijab yang terlihat lugu, santun, dan kini sedang hamil muda. Logikanya berteriak bahwa ini tidak pantas. Sangat tidak pantas. Meminjam baju suami orang untuk diciumi? Tetapi hatinya yang lain berkata, kasihan. Namanya juga orang ngidam. Ada yang ngidam makan tanah, ada yang ngidam bau bensin. Ini cuma ngidam bau baju. Mbak tolong ya. Rania memelas lagi. Arini menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa tidak nyamannya. Ya sudah. Tapi jangan yang di jemuran ini masih basah. Sebentar, saya ambilkan di dalam. Ada satu kemeja Mas Bram yang belum saya setrika. Makasih banyak, Mbak. Mbak Arini memang baik sekali. Wajah Rania langsung cerah. Arini masuk ke dalam, mengambil kemeja kerja Bram yang kotor dari keranjang cucian, lalu memberikannya pada Rania. Rania menerimanya seperti menerima harta karun. Ia langsung memeluk kemeja itu dan menciumnya lagi, tepat di depan Arini. Elegannya? Desah Rania. Makasih ya, Mbak. Saya pulang dulu. Rania bergegas kembali ke rumahnya, memeluk erat kemeja batik suaminya. Arini terdiam di depan jemuran. Ia memandangi kemeja-kemeja Bram yang lain. Tiba-tiba, aroma deterjen yang biasa ia pakai terasa berbeda. Ia mencoba menepis perasaan itu. Wajar, hanya orang ngidam aneh. Tetapi sore itu, ketika ia duduk sendirian di terasnya, ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia memikirkan Rania yang hamil sendirian.
Ia memikirkan suami Rania yang katanya bekerja di pelayaran dan tidak pernah terlihat batang hidungnya. Dan ia memikirkan betapa seringnya Rania menanyakan suaminya, Bram. Sebuah benih curiga yang kecil, yang tadinya ia abaikan, kini mulai bertunas di dalam hatinya. Sesuatu terasa tidak beres. Beberapa hari berlalu sejak insiden kemeja itu. Arini berusaha keras untuk bersikap normal. Ia meyakinkan dirinya sendiri berkali-kali, wajar, namanya orang ngidam. Aneh-aneh itu biasa. Tetapi sebuah lapisan kaca tipis kini terasa membentang antara dirinya dan Rania. Setiap kali Rania datang, masih dengan senyum manisnya, masih membawa sepiring makanan, Arini tidak lagi merasakan kehangatan yang sama. Ia melihat wanita itu dan yang terbayang adalah bagaimana Rania membenamkan wajahnya di kemeja kotor suaminya. Mbak Arini kok melamun? Suara lembut Rania membuyarkan lamunannya suatu sore. Rania duduk di seberangnya di teras, membawa asinan buah. Tidak. Cuma lagi pusing sedikit, dalih Arini, memaksakan senyum. Pusing mikirin Mas Bram, ya? Rania terkekeh. Mas Bram makin sibuk aja kayaknya, Mbak. Kemarin saya lihat mobilnya baru pulang jam 1 malam. Dada Arini berdesir. Rania memperhatikannya. Sampai sedetail itu. Iya, Mbak. Proyek baru, katanya. Mbak Arini sabar banget, ya. Kalau saya jadi Mbak, ditinggal lembur terus, pasti sudah saya susul ke kantornya, kata Rania ringan, sambil menyendok asinan. Arini hanya tersenyum tipis. Disusul ke kantor? Bram memang berubah. Suaminya menjadi lebih sering, lembur. Ponselnya yang dulu sering diletakkan sembarangan, kini selalu dalam genggamannya atau dibalik menghadap ke bawah. Ketika Arini bertanya, jawabannya selalu sama. Pekerjaan, sayang. Mengelola perusahaan ayahmu itu tanggung jawab besar. Kamu tenang saja, ya? Dan Arini, seperti biasa, akan mengangguk. Ia memijat bahu suaminya, menyiapkan air hangat, dan berusaha menjadi istri yang pengertian. Namun, benih curiga yang ditanam Rania hari itu sudah terlanjur berakar. Benih itu disirami oleh setiap lembur, Bram dan setiap pertanyaan, perhatian, Rania. Malam itu adalah malam Kamis. Rutinitas Arini adalah menghadiri pengajian ibu-ibu di masjid kompleks. Pukul 6:30, ia sudah rapi dengan gamis dan kerudung bersihnya. Ia mencium tangan Bram yang sedang duduk di sofa ruang tengah, masih memakai kemeja kerjanya. Mas, aku berangkat pengajian dulu, ya. Bram mengangguk, matanya tak lepas dari layar laptop. Iya, sayang. Hati-hati. Pulangnya jangan kemalaman. Mas nggak makan malam dulu? Aku sudah siapkan sop buntut kesukaan Mas. Nanti saja. Mas masih harus balik ke kantor. Ada meeting mendadak dengan klien Singapura via Zoom. Kayaknya bakal sampai malam sekali. Kamu nggak usah tunggu Mas, tidur saja. Lembur lagi. Suara Arini terdengar sedikit kecewa, namun ia segera menutupinya. Ya sudah, jangan terlalu lelah, Mas. Bram tersenyum. Senyum yang kini terasa sedikit hambar bagi Arini. Pasti, sayang. Demi kamu juga. Arini berangkat. Pengajian berjalan seperti biasa. Tausiah yang menyejukkan hati, canda tawa dengan tetangga lain, dan ditutup dengan makan kue-kue kecil. Pukul 9 malam, acara selesai. Arini berjalan pulang. Udara malam terasa sejuk, dan kompleks itu sunyi. Ia berjalan santai, menikmati ketenangan malam. Rumahnya sudah terlihat. Lampu terasnya menyala terang. Di sebelahnya, rumah Rania tampak sedikit lebih redup. Hanya lampu teras kecil yang menyala. Arini melangkah menuju pintu pagarnya. Ia merogoh kunci dari dalam tasnya. Namun, sesuatu di rumah sebelah menarik perhatiannya. Di depan pintu utama rumah Rania. Di atas keset bertuliskan, Welcome. Sepasang sepatu. Arini membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu bukan sembarang sepatu. Itu sepatu loafer kulit berwarna coklat tua. Sepatu yang ia belikan untuk Bram 3 bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Ia ingat persis jahitannya, bentuk solnya, dan aksen gesper kecil di sampingnya. Itu sepatu suaminya. Dunia Arini seakan berhenti berputar.
Udara yang tadi terasa sejuk kini terasa menyesakkan. Kakinya terpaku di aspal. Tidak, mungkin hanya mirip. Tetapi ia tahu. Hatinya tahu. Ia tidak mungkin salah mengenali sepatu itu. Lembur. Meeting dengan klien Singapura. Pulang malam sekali. Semua kebohongan itu menghantamnya seperti ribuan jarum. Jadi, ini, kantor, tempatnya lembur? Ini, klien, yang harus ia temui? Rumah Rania. Wanita berhijab yang lugu, yang sedang hamil muda, yang ngidam bau bajunya. Hamil? Tiba-tiba, sebuah pemikiran yang jauh lebih mengerikan melintas di benaknya. Rania hamil. Suaminya bekerja di pelayaran. Dan sepatu suaminya ada di sana, di dalam rumah Rania, pada pukul 9 malam, saat suaminya bilang sedang lembur. Ya Tuhan! Anak siapa yang dikandung Rania? Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Ia ingin berteriak. Ia ingin menggedor pintu itu. Ia ingin menyeret suaminya keluar. Ia ingin menjambak wanita munafik yang bersembunyi di balik hijabnya. Jantungnya berdebar begitu kencang, ia takut dadanya akan meledak. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba memasukkan kunci ke lubang pagar rumahnya sendiri. Tapi ia berhenti. Sebuah suara dingin yang logis berbisik di dalam kepalanya yang panas. Jangan sekarang. Premis yang diberikan pengguna mengingatkannya. Namun aku tak sebodoh itu. Jika ia membuat keributan sekarang, mereka akan menyangkalnya. Bram akan memutar balikan fakta. Ia akan dituduh berhalusinasi, cemburu buta, atau bahkan gila. Rania, dengan wajah lugu dan perut buncitnya, akan menangis dan membuat Arini terlihat seperti antagonis yang kejam. Tidak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dengan tangan yang masih gemetar, Arini mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menyalakan flash. Ia berjalan sedikit lebih dekat ke pagar rumah Rania, berpura-pura sedang kesulitan membuka pagarnya sendiri. Ia arahkan kamera ponselnya. Cekrek. Satu foto. Bukti. Sepatu Bram di depan pintu Rania. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia memaksakan jarinya untuk menekan nomor Bram. Ponselnya berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Halo, sayang? Kenapa? Suara Bram di seberang sana terdengar terburu-buru. Sedikit terengah. Mas, lagi di mana? Tanya Arini, suaranya ia buat setenang mungkin, walau sedikit bergetar. Di kantor, kan tadi Mas sudah bilang. Ini lagi break sebentar. Kenapa, Arini? Ada yang ketinggalan? Kebohongan itu, begitu lancar, begitu mulus. Oh, tidak. Cuma mau pastikan saja. Di pengajian tadi, ada yang tanya, Mas Bram kok enggak kelihatan? Bilang saja sibuk. Sudah, ya? Mas harus lanjut meeting lagi. Kamu cepat tidur. I love you. Klik. Panggilan ditutup. Arini berdiri mematung di depan pagarnya. I love you. Kata-kata itu kini terasa seperti racun. Ia bisa mendengar suara tawa lirih dari dalam rumah Rania. Tawa seorang wanita. Arini akhirnya berhasil membuka pagar rumahnya. Ia masuk ke dalam rumahnya yang besar, megah, namun kini terasa dingin dan kosong. Ia tidak menyalakan lampu ruang tengah. Ia duduk di sofa yang tadi diduduki Bram. Wangi sop buntut yang ia masak dengan susah payah masih tercium samar dari dapur. Sop buntut kesukaan suaminya. Arini tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Yang ia rasakan adalah amarah yang beku. Malam itu, Arini sadar. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini bukan sekadar ngidam aneh. Ini adalah konspirasi. Mereka sengaja pindah ke sebelah. Rania, si wanita berwajah polos. Bram, suaminya yang ia percaya. Mereka pindah ke sebelah untuk memantaunya. Mempermudah memantau aktivitasku. Arini teringat kata-kata Rania tadi sore, kemarin saya lihat mobilnya baru pulang jam 1 malam. Mereka bahkan tidak berusaha bersembunyi. Mereka pikir Arini terlalu bodoh untuk menyadarinya. Mereka berencana akan membuat aku pergi dari rumah, menguasai harta dan perusahaan warisan ayahku. Arini mengepalkan tangannya. Perusahaan ayahnya. Harta ayahnya. Rumah ini.
Mereka ingin mengambil semuanya darinya. Wajah lugu Rania terlintas. Wajah santunnya. Hijab panjangnya. Semua itu hanya kedok. Topeng untuk menutupi kelicikannya. Kalian salah, desis Arini di kegelapan ruang tamunya. Kalian pikir saya bodoh. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia duduk di ruang kerja ayahnya, membuka laci-laci yang lama tak tersentuh. Ia harus mencari tahu. Ia harus menyelidiki. Ia harus tahu kapan mereka menikah. Sejak kapan ini berlangsung. Dan benar, seperti yang ia curigai, ia harus membuktikan bahwa mereka sudah menikah siri. Perang telah dimulai. Dan Arini tidak akan membiarkan mereka menang. Arini tidak tidur 1 menit pun. Ia duduk di ruang kerja ayahnya, dikelilingi oleh buku-buku tebal dan foto-foto lama sang ayah. Foto ayahnya yang berdiri bangga di depan gedung perusahaan yang ia bangun dari nol. Foto dirinya dan ayahnya saat ia lulus kuliah. Wajah Bram yang tersenyum di foto pernikahan mereka di atas meja kini terlihat seperti topeng badut yang mengerikan. Pukul 5 pagi, ia mendengar suara mobil Bram masuk ke garasi. Suara yang dulu ia nanti-nantikan, kini terdengar seperti derit pintu neraka. Arini segera merapikan dirinya. Ia keluar dari ruang kerja, menuju dapur, dan mulai membuat kopi. Seolah-olah ini adalah pagi biasa. Ia harus menjadi aktris terbaik dalam hidupnya. Bram masuk dengan langkah gontai yang dibuat-buat. Ia melonggarkan dasinya, wajahnya disetel semenyedihkan mungkin. Pagi, sayang. Maaf, baru pulang. Arini berbalik, di wajahnya terpasang senyum lelah yang tulus. Pagi, Mas. Ya ampun, sampai pagi begini? Klien dari Singapura itu alot sekali, ya? Bram mengangguk, ia memeluk Arini dari belakang dan menyandarkan dagunya di bahu Arini. Alot sekali, bikin pusing. Mas capek sekali, Rin. Arini harus menahan seluruh tubuhnya agar tidak gemetar karena jijik. Pelukan ini, pelukan yang beberapa jam lalu mungkin memeluk wanita lain. Kopinya diminum dulu. Mas mandi, terus istirahat. Nanti aku bangunkan siang, kata Arini lembut, melepaskan diri dari pelukan itu dengan alasan mengambil cangkir. Kamu istri terbaik, gumam Bram. Ia mengambil kopi itu, meminumnya, dan sama sekali tidak menyadari tatapan mata Arini yang sedingin es saat ia berbalik menuju kamar mandi. Saat suara shower terdengar, Arini bergerak cepat. Ia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja makan. Tangannya gemetar, tapi otaknya bekerja. Ia tahu kata sandinya. Tanggal lahirnya. Betapa ironis. Ia membukanya. Tidak ada yang aneh di daftar panggilan. Bersih. Terlalu bersih. Bram cukup pintar untuk menghapus jejaknya. Tapi ia tidak cukup pintar untuk memeriksa folder sampah di galeri fotonya. Di sana, sebuah foto selfie, Bram, dan Rania. Rania tidak memakai hijabnya. Rambutnya tergerai. Mereka tersenyum ke kamera di sebuah kamar yang tidak Arini kenali. Di latar belakang, ada sebuah bingkai foto kecil berisi foto pernikahan siri mereka. Bram memakai baju koko putih, Rania memakai kebaya sederhana. Arini memotret layar ponsel Bram dengan ponselnya sendiri. Bukti kedua. Ia menaruh kembali ponsel Bram tepat di tempatnya semula, beberapa detik sebelum Bram keluar dari kamar mandi. Siang itu, saat Bram tertidur pulas, berpura-pura kelelahan, Arini pergi. Ia tidak pergi ke salon atau arisan. Ia pergi ke sebuah ruko kecil di bagian kota yang lebih tua. Kantor detektif swasta, Mata Lang. Ia bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Danu. Saya ingin Anda menyelidiki 2 orang, kata Arini, suaranya mantap. Ia meletakkan amplop coklat di atas meja. Di dalamnya ada uang tunai dan flash disk. Orang pertama, suami saya, Bramantio. Orang kedua, tetangga saya, Rania. Ia menceritakan semuanya. Tanpa emosi. Tanpa air mata. Ia menceritakannya seperti sedang memaparkan proposal bisnis. Saya ingin bukti kapan dan di mana mereka menikah siri. Saya ingin bukti bahwa anak yang dikandung Rania adalah anak suami saya. Saya ingin tahu sudah berapa lama ini berlangsung, dan saya ingin Anda mencari tahu asal-usul Rania. Pak Danu membuka flash disk itu. Ia melihat foto sepatu di depan pintu.
Ia melihat foto selfie di ponsel Bram. Bukti awal yang bagus, Bu Arini, katanya datar. Tapi yang lebih penting, Anda mau saya menyelidiki apa lagi? Arini mentondongkan tubuhnya. Suami saya mengelola perusahaan warisan ayah saya. Saya ingin tahu apakah ada aliran dana yang mencurigakan dari perusahaan ke rekening pribadi Rania atau rekening lain yang terkait dengannya. Mereka pindah ke sebelah rumah saya. Itu terencana. Saya ingin tahu apa rencana mereka. Pak Danu mengangguk. Saya mengerti. Ini bukan sekadar kasus perselingkuhan. Ini konspirasi. Tepat, tegas Arini. Saya butuh laporannya secepat mungkin. Selama seminggu berikutnya, Arini hidup dalam dua dunia. Di dunia nyata, ia adalah Arini, istri yang pengertian dan tetangga yang baik hati. Ia masih mengirimkan buah mangga muda ke Rania. Ia masih tersenyum pada Bram setiap pagi. Mbak Arini, makasih ya mangganya. Segar sekali, kata Rania suatu sore di depan pagar. Perutnya tampak sedikit lebih menonjol. Sama-sama. Mbak Rania harus sehat. Ngidamnya sudah hilang, tanya Arini, suaranya semanis madu. Rania tertawa malu-malu. Sudah mendingan, Mbak. Sejak waktu itu sudah lega. Oh iya, Mbak. Rania memelankan suaranya, seolah berbisik. Saya lihat-lihat, ibu-ibu di kompleks ini kok kayaknya sinis ya sama saya. Arini mengerutkan kening. Disinilah dimulai. Rencana fitnah itu. Sinis bagaimana, Mbak? Ya, tadi di tukang sayur, mereka lihatin saya dari atas sampai bawah. Terus mereka bisik-bisik. Apa karena saya cuma tinggal sendiri ya, Mbak? Apa mereka kira saya perempuan nggak benar? Mata Rania berkaca-kaca. Akting yang sempurna. Arini tahu. Rania sedang membangun narasi. Narasi bahwa dirinya adalah korban. Bahwa ia difitnah. Ah, Mbak Rania jangan berpikiran negatif. Mungkin mereka cuma penasaran. Nanti saya kenalkan di pengajian, kata Arini menenangkan. Jangan, Mbak. Rania buru-buru menolak. Saya malu. Saya lebih nyaman di rumah saja. Arini mengangguk. Tentu saja kamu malu. Karena topengmu akan terbuka. Di dunia bayangan, Arini menerima laporan harian dari Pak Danu. Dan apa yang ia temukan jauh lebih busuk dari yang ia bayangkan. Laporan itu datang seminggu kemudian. Arini membacanya di dalam mobilnya, di parkiran sebuah supermarket yang ramai. Laporan investigasi. Status pernikahan, subjek Bramantio dan subjek Rania terkonfirmasi telah menikah secara siri 10 bulan lalu di desa asal Rania, di sebuah kampung terpencil di Jawa Barat. Pernikahan dilakukan jauh sebelum subjek Bramantio pindah ke rumah sebelah. Kehamilan, terkonfirmasi. Usia kandungan 8 minggu. Subjek Bramantio tercatat beberapa kali mengantar subjek Rania ke dokter kandungan di klinik kecil di luar kota, bukan di rumah sakit besar. Latar belakang Rania bukan orang baru. Dia adalah cinta pertama Bram saat Bram masih kuliah dan KKN di desa Rania. Mereka terpisah saat Bram dijodohkan dengan Arini oleh keluarga Arini untuk menyelamatkan bisnis ayah Bram yang diambang bangkrut, fakta yang baru Arini ketahui sekarang. Rencana, rumah di sebelah disewa atas nama salah satu manajer di perusahaan. Biaya sewa dibayar penuh selama 2 tahun, menggunakan dana perusahaan dengan info palsu untuk biaya operasional lapangan. Aktivitas keuangan, ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Bram telah secara sistematis mengalihkan aset-aset kecil perusahaan. Ia membuat perusahaan cangkang, PT, baru atas nama Ibu Rania. Ia memindahkan 3 ruko milik perusahaan warisan ayah Arini ke PT Cangkang tersebut dengan dalih penjualan aset tidak produktif yang dokumennya ia palsukan sendiri. Arini meremas kertas laporan itu. Jadi, ini bukan hanya cinta lama yang bersemi kembali. Ini adalah balas dendam. Bram tidak pernah mencintainya. Ia menikahi Arini hanya untuk menguasai harta ayahnya sebagai balas budi karena ayah Arini pernah menyelamatkan keluarganya. Dan kini, ia ingin memiliki segalanya bersama cinta sejatinya, Rania. Mereka berdua, sepasang ular. Dan rencana Rania yang berpura-pura difitnah oleh warga, Arini kini mengerti. Itu adalah rencana cadangan. Jika Arini curiga, Rania akan membalikkan fakta.
Ia akan menuduh Arini, sang istri sah yang kaya raya, telah memfitnahnya, si wanita desa yang lugu, miskin, dan sedang hamil. Mereka ingin Arini terlihat jahat. Mereka ingin warga mengusirnya. Jika Arini diusir, Bram bisa dengan mudah menceraikannya dan menguasai segalanya, membawa Rania masuk ke rumah utama sebagai pemenang. Menguasaiku, menguasai hartaku, dan mengusirku dari rumahku sendiri, desis Arini di dalam mobil. Ia menatap gedung supermarket di depannya. Tapi ia tidak melihat apa-apa. Pikirannya bekerja cepat. Rencana mereka cerdik. Tapi mereka melupakan satu hal. Perusahaan itu mungkin dikelola oleh Bram, tetapi 70% sahamnya masih atas nama Arini. Saham yang akan beralih penuh saat usianya genap 35 tahun, 6 bulan lagi. Bram hanya bertindak sebagai direktur utama yang ditunjuk oleh dewan yang masih diisi orang-orang lama kepercayaan ayahnya. Bram dan Rania sedang berpacu dengan waktu. Mereka harus menyingkirkan Arini sebelum Arini memegang kendali penuh. Arini menyalakan mesin mobilnya. Wajahnya keras. Kalian salah pilih lawan, katanya. Ia tidak pulang ke rumah. Ia melajukan mobilnya ke kantor pengacara keluarganya. Bukan untuk bercerai. Untuk memulai proses pengalihan kekuasaan. Arini pulang dari kantor pengacara, Pak Hadinata, seorang pria bijak berusia 60-an yang telah menjadi kepercayaan ayahnya selama puluhan tahun, dengan sebuah rencana yang jelas. Rasa sakit hati itu masih ada, membara di dalam dadanya. Tapi kini, rasa sakit itu telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih fokus. Itu adalah amarah seorang pejuang yang akan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Sesuai wasiat ayah Anda, Bu Arini, kata Pak Hadinata tadi, 70% saham perusahaan adalah milik Anda. Tapi kendali penuh baru beralih saat rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan, setelah ulang tahun Anda yang ke-35, 6 bulan lagi. Saya tidak bisa menunggu 6 bulan, Pak, potong Arini. Dalam 6 bulan, perusahaan ayah saya bisa hancur. Tentu saja tidak. Kita akan adakan RUPS luar biasa, Pak Hadinata tersenyum tipis. Tapi kita tidak bisa melakukannya hanya berdasarkan perselingkuhan. Dewan direksi dan pemegang saham 30% lainnya adalah orang-orang lama. Mereka butuh alasan yang solid. Alasan finansial. Bram memalsukan dokumen. Dia menjual 3 ruko dan mengalihkan dananya ke perusahaan cangkang atas nama Ibu Rania, kata Arini. Mata Pak Hadinata menajam. Anda punya buktinya? Sedang dicari oleh detektif saya. Bagus. Begitu buktinya ada di tangan kita bisa bekukan asetnya. Kita akan adakan RUPSLB dengan agenda, audit investigasi dan penyelewengan wewenang oleh Direktur Utama. Dia tidak akan bisa lari. Kini, Arini tahu apa yang harus ia lakukan. Sembari menunggu Pak Danu mendapatkan bukti pamungkas itu, ia harus memainkan perannya. Ia harus membiarkan kedua ular itu mengira rencana mereka berjalan mulus. Minggu itu, Rania memulai aksinya. Arini, yang sengaja pergi ke tukang sayur di gerbang kompleks, sesuatu yang jarang ia lakukan, karena biasanya semua sudah diantar ke rumah, melihatnya. Rania berdiri di dekat Ibu RT dan beberapa tetangga lain. Wajahnya sembab, matanya merah. Saya tidak tahu salah saya apa, Bu RT. Isak Rania, suaranya dibuat lirih agar terdengar menyedihkan. Mungkin karena saya ini cuma orang kampung. Saya pindah ke sini sendirian, suami di pelayaran, saya cuma dianggap. Ibu RT mengelus-elus punggung Rania. Sabar, Mbak Rania. Dianggap apa? Saya difitnah, Bu. Isaknya makin kencang. Saya dibilang perempuan gak benar. Katanya saya ngidam aneh-aneh. Katanya saya? Rania melirik sekilas ke arah Arini yang baru datang, lalu cepat-cepat membuang muka. Katanya saya mengganggu rumah tangga orang. Semua mata langsung tertuju pada Arini. Arini tahu. Inilah fitnah yang mereka rencanakan. Rania sedang mencitrakan diri sebagai korban yang teraniaya oleh sang istri sah yang kaya raya. Arini, alih-alih marah, justru berjalan mendekat. Wajahnya dipasang penuh kekhawatiran yang tulus. Ya Allah, Mbak Rania, kenapa menangis di sini?
Arini langsung memegang lengan Rania. Pusing? Mual lagi? Ayo saya antar pulang. Nanti saya buatkan teh jahe hangat, ya? Rania tertegun. Reaksi Arini di luar dugaannya. Ibu-ibu yang lain saling berpandangan, bingung. Tidak usah, Mbak. Gagap Rania. Jangan begitu. Orang hamil tidak boleh stres, kata Arini lembut, sambil mengelus bahu Rania di depan semua orang. Ibu-ibu, maaf ya, saya antar Mbak Rania pulang dulu. Kasihan, sepertinya morning sickness-nya parah. Tanpa memberi Rania kesempatan untuk bicara, Arini memapahnya pulang. Para tetangga hanya melihat punggung Arini yang dengan sabar memapah Rania. Tadi katanya difitnah Mbak Arini, kok Mbak Arininya baik begitu, bisik seorang ibu. Entahlah, namanya juga bumil, mungkin sensitif, sahut Ibu RT. Rencana Rania gagal total hari itu. Arini tidak berhenti di situ. Ia tahu, Rania sedang hamil tua, waktunya hampir tiba. Ia harus mempercepat rencananya. Malam itu, di pengajian rutin, Arini yang mengambil alih pembicaraan. Ibu-ibu sekalian, katanya saat sesi ramah tamah. Saya ini mau minta maaf sekaligus minta tolong. Semua terdiam. Saya, mungkin sebagai tetangga, saya kurang perhatian. Tapi saya baru sadar, tetangga baru kita, Mbak Rania, sepertinya sedang banyak masalah. Ibu-ibu mulai berbisik. Arini melanjutkan, suaranya terdengar sedih. Saya kasihan sekali. Dia hamil besar, tapi suaminya yang katanya di pelayaran itu, tidak pernah kelihatan batang hidungnya sekalipun. Saya khawatir. Saya takut dia kesepian. Suasana berubah. Bukan lagi curiga pada Arini, tapi curiga pada Rania. Benar juga, ya. Saya tidak pernah lihat suaminya, kata seorang ibu. Saya sebagai tetangga sebelahnya, Arini melanjutkan, hanya bisa menasihati. Saya sering bilang, Mbak Rania, kalau malam jangan sering keluar. Kalau terima tamu, jangan malam-malam, apalagi tamu laki-laki. Nggak enak sama warga. Kita kan di sini tinggal bertetangga, harus saling jaga nama baik. Itu adalah bom atom yang dijatuhkan dengan senyum. Arini tidak menuduh Rania berselingkuh dengan suaminya. Ia menuduh Rania, seorang wanita hamil yang suaminya pergi, telah menerima tamu laki-laki di malam hari. Sebuah tuduhan yang jauh lebih memalukan di lingkungan kompleks perumahan. Astagfirullah. Tamu laki-laki? Ibu RT tampak kaget. Saya tidak tahu pasti, Bu. Arini buru-buru berkata, memasang wajah lugu. Saya hanya beberapa kali melihat sepatu laki-laki di depan pintunya saat malam hari. Saya cuma nasihati dia, takutnya ada fitnah. Tapi sepertinya nasihat saya malah bikin dia tersinggung. Sekarang, semua masuk akal bagi para tetangga. Pantas saja Rania menangis tadi pagi. Bukan karena difitnah Arini, tapi karena ditegur oleh Arini atas perbuatannya yang tidak pantas. Kebaikan dan keluguan Rania yang selama ini ia bangun, hancur dalam satu malam oleh strategi, nasihat kakak, yang Arini lancarkan. Berita itu menyebar seperti api. Bram, yang tidak tahu apa-apa tentang perang sosial yang sedang terjadi, masih sibuk di kantor. Ia sibuk mengurus transfer dana terakhir sebelum Rania melahirkan. Ia semakin arogan, merasa kemenangan sudah di depan mata. Rania, sebaliknya, panik. Tiba-tiba, tatapan para tetangga bukan lagi kasihan, tapi penuh selidik dan cemooh. Tukang sayur melayaninya dengan ketus. Satpam kompleks menatapnya dengan curiga. Rania tidak tahan lagi. Ia menyerbu rumah Arini sore itu, tanpa membawa makanan, tanpa senyum manis. Wajahnya merah padam. Perutnya yang buncit terengah-engah. Mbak Arini, teriaknya dari depan pintu. Arini sedang menyiram mawar. Ia berbalik dengan tenang. Iya, Mbak Rania? Kenapa teriak-teriak? Nanti bayinya kaget. Maksud Mbak Arini apa bicara macam-macam di pengajian? Mbak fitnah saya kan? Mbak bilang saya terima tamu laki-laki. Arini meletakkan selang airnya. Ia menatap Rania. Topeng lugu itu akhirnya terlepas. Saya tidak bilang kamu terima tamu laki-laki, Rania, kata Arini dingin. Saya cuma bilang, saya lihat sepatu laki-laki di depan pintumu. Malam-malam.
Saat kamu bilang suamimu di pelayaran. Dan saat suamiku, Arini mendekat, bilang dia sedang lembur. Mata Rania membelalak ngeri. Ia mundur selangkah. Sepatu coklat. Merek Loafer. Hadiah ulang tahun pernikahan dari saya. Rania kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar. Arini tahu. Ia tahu segalanya. Kamu? Rania gemetar. Kalian pikir saya bodoh, kan? Desis Arini. Kalian pikir bisa pindah ke sebelah, berakting jadi korban, lalu mengambil semua milik saya? Kalian merencanakan fitnah untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri. Rania tidak bisa menjawab. Sekarang pulang, perintah Arini. Nikmati sisa waktumu di rumah itu. Rania berbalik dan lari, tertatih-tatih dengan perut besarnya. Ia membanting pintu rumahnya. Arini bisa mendengar Rania berteriak histeris di telepon, memanggil Bram. Tentu saja, Bram langsung pulang. Bukan lagi alasan, lembur. Ia pasti panik. Rencana mereka berantakan. Arini tersenyum tipis. Ia kembali menyiram mawarnya. Saat itulah ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Danu. Ikan besar masuk jaring, Bu. Kita dapatkan rekaman CCTV Bram bertemu dengan notaris palsu untuk memindahkan aset ruko. Kita juga dapat salinan transfer dana ke PT Cangkang Ibu Rania. RUPSLB bisa kita ajukan besok. Arini melihat ke langit. Matahari mulai terbenam. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ia melirik ke rumah sebelah. Bram dan Rania pasti sedang menyusun rencana baru. Mereka pasti akan mempercepat langkah mereka. Tapi Arini tidak peduli. Ia hanya perlu menunggu satu hal lagi. 1 minggu kemudian, dini hari, sebuah ambulans datang ke rumah sebelah. Lampunya berputar-putar tanpa suara sirene. Rania akan melahirkan. Saat Arini melihat Bram dengan panik membantu Rania masuk ke ambulans, Arini mengangkat teleponnya. Pak Hadinata, selamat pagi, kata Arini. Waktunya tiba. Mulai prosesnya. Dua dunia berputar di poros yang berbeda, di waktu yang bersamaan. Di dunia pertama, di sebuah kamar VIP rumah sakit bersalin Harapan Bunda, Rania baru saja selesai berjuang. Bayi laki-laki yang mungil dan merah itu menangis kencang. Bram, dengan wajah haru yang dibuat-buat, mengumandangkan azan di telinga bayi itu. Anak kita, Mas? Bisik Rania, lelah namun penuh kemenangan. Ia menatap Bram. Anak kita sudah lahir. Bram mencium kening Rania, lalu mencium putranya. Iya, sayang. Dia sempurna. Ahli warisku. Kemenangan terasa begitu dekat. Bram merasa seperti raja. Ia memiliki cinta sejatinya, Rania. Ia memiliki seorang putra, penerus. Dan ia memiliki perusahaan. Rencananya dan Rania untuk memfitnah Arini mungkin gagal di lini sosial, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah aset. 3 ruko sudah di tangan. Dana besar sudah dialihkan ke rekening PT Cangkang milik Ibu Rania. Cukup untuk modal mereka memulai hidup baru yang super mewah, jauh dari Arini. Ia mengambil ponselnya. Ada belasan panggilan tak terjawab dari sekretarisnya dan Pak Hadinata. Cerewet sekali orang-orang tua itu, pikirnya. Ia mengetik pesan untuk Arini, Rin, maaf. Ada krisis besar di kantor. Klien dari Jepang datang mendadak. Mas harus urus mereka. Mungkin tidak pulang 2-3 hari. Jaga diri. Kebohongan itu meluncur begitu saja. Ia terkekeh, membayangkan Arini duduk sendirian di rumah besar itu, meratapi suaminya yang sibuk bekerja, sementara ia di sini, memulai keluarga barunya. Kamu sudah kabari Mbak Arini? Tanya Rania, suaranya licik. Sudah. Bilang saja ada krisis di kantor. Bram tertawa. Dia tidak akan tahu apa-apa. Bagus. Sebentar lagi, Mas. Setelah aku pulih, kita usir dia. Kita ambil rumah itu, desis Rania. Sabar, sayang. Semua sudah Mas siapkan. Saat itulah ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Pak Hadinata. Nadanya mendesak. Bram, di mana kamu? RUPS luar biasa sudah dimulai 15 menit lalu. Seluruh dewan dan pemegang saham menunggumu. Bram mengerutkan kening.
Rapat macam apa ini? Tanpa persetujuannya? Pak, saya sedang ada urusan darurat. Batalkan. Tidak bisa dibatalkan. Suara Pak Hadinata di seberang sana terdengar sedingin baja. Jika Anda tidak hadir dalam 10 menit, kami akan mengambil keputusan tanpa Anda. Dan percayalah, Anda ingin hadir untuk membela diri. Membela diri? Jantung Bram tiba-tiba berdebar. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Rania, Mas harus ke kantor. Mendesak, katanya panik. Apa? Tapi anak kita? Sebentar. Hanya sebentar. Bram berlari keluar rumah sakit, melajukan mobilnya, mengabaikan lampu merah. Pikirannya kacau. Apa yang Arini tahu? Tidak mungkin dia tahu soal keuangan. Di dunia kedua, di lantai 20 gedung Dirga Tower, Arini duduk. Ia tidak duduk di kursi biasa. Ia duduk di kursi utama di kepala meja boardroom. Kursi yang dulu selalu diduduki ayahnya. Di hadapannya, duduk 12 orang. 3 di antaranya adalah pemegang saham 30% sisa perusahaan, teman-teman seperjuangan ayahnya. Sisanya adalah kepala divisi dan dewan direksi. Semuanya menatap Arini dengan campuran rasa hormat dan kaget. Pagi itu, Arini masuk ke kantor. Bukan sebagai istri direktur, tapi sebagai Arini Dirgantara, pemegang 70% saham. Ia mengenakan power suit berwarna navy blue yang tajam, rambutnya disanggul rapi. Auranya begitu berbeda. Tak ada lagi istri rumahan yang lembut. Yang ada adalah seorang ratu yang siap berperang. Selamat pagi, bapak-bapak, suaranya menggema di ruangan yang hening itu. Saya, Arini Dirgantara, sebagai pemegang saham mayoritas, meminta diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini. Pak Hadinata berdiri di sisinya, membagikan map-map tebal berwarna merah. Pintu boardroom terbanting terbuka. Bram masuk dengan napas terengah-engah. Matanya liar. Ada apa ini? Rapat apa ini? Arini, kenapa kamu di sini? Seru Bram, masih mencoba mengendalikan situasi. Dan kenapa kamu duduk di kursi saya? Arini menatap suaminya. Tatapan yang belum pernah Bram lihat seumur hidupnya. Dingin, menghakimi, dan penuh kuasa. Silakan duduk, Pak Bramantio, kata Arini. Atau haruskah saya bilang, direktur utama nonaktif? Wajah Bram memucat. Apa maksudmu? Agenda kita hari ini, Arini melanjutkan, mengabaikan pertanyaan Bram, adalah audit investigasi atas penyelewengan wewenang dan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Direktur Utama, Bramantio. Seluruh ruangan terasa beku. Ini fitnah, teriak Bram. Kamu tidak punya bukti. Ini konyol. Kamu mau mengambil alih perusahaan karena cemburu buta, kan? Arini, jangan permalukan dirimu. Arini tersenyum tipis. Cemburu? Oh, itu masalah pribadi, Bram. Yang kita bicarakan di sini adalah bisnis. Pak Hadinata menyalakan proyektor besar di dinding. Bukti pertama, kata Pak Hadinata. Sebuah invoice sewa rumah selama 2 tahun. Rumah nomor B12 di kompleks kita. Rumah yang disewa atas nama perusahaan untuk operasional lapangan. Foto rumah Rania muncul di layar. Rumah itu, Pak Hadinata melanjutkan, digunakan untuk kepentingan pribadi Direktur Utama. Yaitu, untuk menampung istri siri Anda, Nona Rania. Bram terhuyung. Ia mencengkeram tepi meja. Para pemegang saham tua terkesiap. Itu bisa saya jelaskan. Tidak perlu, potong Arini. Itu baru pemanasan. Kita masuk ke hidangan utama. Layar berganti. Menampilkan diagram alir keuangan. 3 aset perusahaan berupa ruko di kawasan Niaga, Pak Hadinata menjelaskan, telah dijual 3 bulan lalu. Dokumen penjualan Anda palsukan, mengatasnamakan penjualan aset tidak produktif. Itu legal. Saya punya kuasanya, bantah Bram. Benarkah? Karena uang hasil penjualan itu, layar berganti lagi, menampilkan salinan slip transfer bank, tidak masuk ke rekening perusahaan. Melainkan ditransfer ke rekening sebuah PT cangkang bernama PT Desa Makmur Sejati. Bram membeku. Sebuah perusahaan yang baru didirikan 10 bulan lalu, lanjut Arini, mengambil alih. Tepat saat kalian menikah siri.
Dan tebak siapa pemilik perusahaan itu? Foto KTP Ibu Rania muncul di layar. Ibu mertua siri Anda. Bram jatuh terduduk di kursinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Selesai. Semuanya selesai. Dan terakhir, kata Pak Hadinata, ini adalah rekaman CCTV dari kantor notaris, di mana Pak Bramantio terlihat sedang bertransaksi dengan notaris palsu untuk mengesahkan dokumen penjualan fiktif tersebut. Video diputar, memperlihatkan Bram menyerahkan amplop tebal kepada seorang pria. Salah satu pemegang saham tua, Pak Wiryo, teman terdekat ayah Arini, menggebrak meja. Cukup, suaranya menggelegar. Bram, kami mempercayakan perusahaan ini padamu. Kami mempercayakan putri sahabat kami padamu. Dan ini balasanmu. Kamu tidak hanya mengkhianati istrimu, kamu mencuri dari kami. Kamu mencuri dari warisan Dirga. Pak Wiryo, saya bisa jelaskan ini salah paham? Bram tergagap. Saya ajukan mosi tidak percaya, kata Arini, suaranya kembali tenang, memotong kepanikan Bram. Pencopotan Direktur Utama Bramantio dari jabatannya, efektif saat ini juga. Setuju, sahut Pak Wiryo. Setuju, sahut pemegang saham lainnya, serempak. Palu sudah diketuk, Bram, kata Pak Hadinata. Anda bukan lagi siapa-siapa di perusahaan ini. Bram memandang Arini. Matanya penuh kebencian. Kamu merencanakan ini semua? Kamu yang memulai, balas Arini. Oh, dan satu hal lagi. Arini menekan tombol interkom di meja. Satpam, tolong ke ruang boardroom. Pak Hadinata, Arini menoleh ke pengacaranya. Segera proses pembekuan aset PT Desa Makmur Sejati. Sita kembali 3 ruko itu. Laporkan penipuan ini ke pihak berwajib. Dan 2 petugas Satpam masuk, berdiri di belakang Bram. Perjanjian sewa rumah nomor B12, Arini menatap lurus ke mata Bram, dibatalkan hari ini juga atas dasar penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Beritahu penghuninya, mereka punya waktu 1x24 jam untuk mengosongkan rumah itu. Arin? Bram melompat, tapi ditahan oleh Satpam. Kamu tidak bisa. Istriku baru melahirkan. Kamu tidak punya hati. Hati? Arini tertawa. Tawa yang dingin dan getir. Di mana hatimu saat kamu tidur di rumah sebelah? Di mana hatimu saat kamu merencanakan fitnah untuk mengusirku dari rumahku sendiri? Di mana hatimu saat kamu mencuri uang perusahaan ayahku? Keluarkan dia, perintah Arini. Bram diseret keluar dari ruangan, berteriak-teriak memaki dan mengancam. Arini berdiri, memandangi cakrawala kota dari jendela kaca raksasa di ruang rapat ayahnya. Ia memegang kendali penuh. Perusahaannya kembali ke tangannya. Rapat ditutup. Arini berjalan keluar dari kantornya, melewati karyawan-karyawan yang menatapnya dengan takut dan hormat. Ia masuk ke mobilnya. Saatnya pulang. Menunggu kepulangan Sang Madu. Di rumah sakit, Bram kembali. Bukan sebagai raja, tapi sebagai pecundang. Rania sedang menimang bayinya, tersenyum cerah. Bagaimana, Mas? Krisisnya beres? Kapan kita bisa pindah? Aku sudah tidak sabar menempati kamar utama di rumah besar itu. Bram menatap Rania. Wanita yang ia kira cerdik. Wanita yang kini menjeratnya. Wanita yang bersamanya, ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak menjawab. Ia hanya meninju dinding kamar rumah sakit. Mas? Kamu kenapa? Rania menjerit kaget. Gagal, desis Bram. Semuanya gagal. Arini, dia tahu segalanya. Kita diusir. Wajah Rania yang cerah berubah menjadi topeng horor. Diusir? Kita harus pergi dari rumah itu. Besok? Tidak mungkin. Aku baru melahirkan. Bayiku. Pergi kemana kita? Pulang, kata Bram getir. Pulang ke tempat asalmu. Ke desa. Jeritan histeris Rania memenuhi kamar rumah sakit itu. Bayinya ikut menangis kencang. Kemenangan mereka hancur berkeping-keping. Rania tidak pernah membayangkan kepulangannya akan seperti ini. Selama 3 hari di rumah sakit, ia memimpikan hal yang berbeda. Ia membayangkan dirinya, sang pemenang, berjalan keluar dari rumah sakit, dijemput oleh Bram dengan mobil mewah.
Mereka akan pulang ke kompleks elit itu. Tapi bukan ke rumah sewaan nomor B12. Tidak. Mereka akan berjalan angkuh melewati rumah Arini dan masuk ke rumah utama nomor B11. Rumah besar itu miliknya. Arini akan diusir, menangis, hancur. Dan ia, Rania, akan duduk di teras mawar itu, menimang putranya, ahli waris sah dari kerajaan Dirgantara. Kenyataannya adalah sebuah taksi online butut yang berbau asap rokok. Bram duduk di depan, diam 1000 bahasa sejak menjemputnya. Wajahnya kuyu, janggutnya mulai tumbuh, dan matanya merah. Pria tampan dan berkuasa yang ia kenal telah lenyap, digantikan oleh cangkang yang rapuh dan penuh amarah. "Mas?" Rania berbisik dari kursi belakang, suaranya serak menahan sakit jahitan pasca melahirkan dan sakit hati. Bayinya terlelap dalam gendongan. Kita langsung ke rumah besar itu, kan? Kita ambil hak kita." Bram tidak menoleh. Ia hanya menatap lurus ke jalanan. "Kita tidak punya hak apa-apa, Rania. Diamlah." "Apa maksudmu diam?" "Aku sudah melahirkan anakmu, ahli warismu. Arini tidak bisa mengusir kita." "Dia bisa," desis Bram. "Dan dia sudah melakukannya." Taksi itu berbelok memasuki gerbang kompleks perumahan yang megah. Satpam yang biasanya memberi hormat pada mobil Bram, kini hanya menatap mereka dengan pandangan aneh, lalu melambai agar taksi itu cepat berlalu. Jantung Rania berdebar. Ia melihat ke rumah sewaannya, B12. Pagarnya terbuka lebar. Di depannya, sebuah truk angkut barang terparkir. Beberapa pria berseragam, bukan kuli angkut, tapi satpam internal perusahaan, terlihat mengangkut sofa, meja makan, dan tempat tidur bayi yang baru dibeli Bram. "Berhenti!" Rania menjerit. "Pak, berhenti di situ." Taksi berhenti. Rania, mengabaikan rasa perih di tubuhnya, tersandung keluar dari mobil sambil memeluk bayinya. "Apa-apaan ini?" "Ini barang-barang saya." "Kenapa kalian angkut?" teriaknya pada para satpam. Seorang pria berbadan tegap yang sepertinya mandor mereka, berjalan mendekat. Ia menatap Rania dan Bram dengan dingin. "Atas perintah Bu Arini Dirgantara, Direktur Utama yang baru, seluruh fasilitas perusahaan yang disalahgunakan oleh Pak Bramantio harus ditarik kembali hari ini juga. Termasuk sewa rumah ini dan seluruh isinya, yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan." Tapi baju-baju saya, baju bayi saya." Rania panik. Mandor itu menunjuk kedua kardus bekas air mineral di dekat pos satpam. "Barang-barang pribadi Anda sudah dipisahkan. Silakan diambil. Anda berdua dilarang memasuki properti ini lagi." Kaki Rania lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada taksi. Bram keluar dari mobil. Ia menatap nanar rumah yang seharusnya menjadi istana sementaranya. Kosong. Ditelanjangi. "Arin?" desis Bram. Wajahnya memerah karena murka. Ia berbalik, tidak mengambil kardus itu, dan berjalan dengan langkah-langkah besar menuju rumah di sebelahnya. Rumah B11. Ia menggedor pagar besi tempat itu dengan brutal. "Arini, buka. Keluar kau." "Arin." Rania, tergopoh-gopoh mengikutinya, bayinya mulai menangis karena guncangan dan suara keras ayahnya. "Mas, jangan, Mas, malu." "Setan kau Arini." "Keluar." Pagar itu tidak bergeser. Tapi suara pintu utama rumah terbuka. Arini muncul. Ia berdiri di terasnya yang megah, di antara pot-pot mawar yang sedang mekar. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana panjang yang rapi. Ia terlihat tenang, segar, dan cantik. Ia memegang secangkir teh di tangannya. Ia menatap pemandangan di depan pagarnya dengan ketenangan seorang ratu yang mengamati para pemberontak yang telah ditaklukkan. "Bram," katanya, suaranya jelas terdengar di keheningan pagi. "Berteriak tidak akan mengubah keadaan. Kamu mengganggu ketenangan kompleks." "Kamu?" Bram menunjuk-nunjuk. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sita semuanya. Kami mau tinggal di mana?" "Itu," Arini menyesap tehnya, "bukan lagi urusanku." "Kontrakmu dengan perusahaan sudah putus. Fasilitasmu ditarik." "Sangat standar." "Aku suamimu?" "Dulu," potong Arini.
Surat gugatan cerai sedang diurus Pak Hadinata. Alasannya jelas, penipuan, penggelapan, dan perzinaan. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Rania, melihat rencananya hancur, memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Kartu yang ia yakini tidak akan bisa dilawan oleh wanita mandul seperti Arini. Ia maju ke depan, memposisikan bayinya yang menangis agar terlihat jelas. Mbak Arini. Ia mulai menangis, kembali ke mode lugu dan teraniaya. Saya mohon, Mbak, jangan hukum kami. Kalau Mbak benci sama saya, silakan. Kalau Mbak benci Mas Bram, silakan. Tapi jangan hukum anak ini. Ia mengangkat bayinya sedikit. Dia tidak berdosa, Mbak. Dia darah daging Mas Bram. Dia juga keponakan Mbak, kan? Kasihanilah dia, setidaknya beri kami tempat berteduh. Itu adalah akting terbaik dalam hidup Rania. Air mata mengalir deras, suaranya bergetar, tatapannya memelas. Ia yakin hati Arini akan luluh melihat bayi mungil itu. Arini meletakkan cangkir tehnya. Ia berjalan perlahan menuruni teras, mendekati pagar. Matanya menatap lurus ke mata Rania. Kamu benar, kata Arini. Bayi itu tidak berdosa. Rania tersenyum samar di balik air matanya. Berhasil. Yang berdosa itu orang tuanya, lanjut Arini, suaranya sedingin es. Yang berdosa adalah seorang ibu yang sengaja pindah ke sebelah istri sah suaminya untuk memata-matai. Yang berdosa adalah seorang wanita yang memakai hijab untuk menutupi kelicikannya. Yang berdosa adalah seorang ayah yang mencuri harta istrinya sendiri untuk diberikan pada selingkuhannya. Senyum Rania lenyap. Kamu mau pakai bayi itu sebagai tameng? Arini tertawa pelan. Kamu pikir saya akan kasihan, lalu membiarkan kalian tinggal? Membiarkan pencuri dan komplotannya tetap di lingkungan saya? Kalian salah. Arini. Bram meraung lagi. Teriakan Bram, tangisan Rania, dan tangisan si bayi, telah menarik perhatian. Satu persatu, pintu rumah tetangga terbuka. Ibu RT, dan ibu-ibu pengajian yang dulu ditipu Rania, keluar. Mereka tidak datang untuk melerai. Mereka datang untuk menonton. Ya Allah! Itu kan Mas Bram? Sama Mbak Rania? Loh, katanya Mas Bram lembur terus? Kok sekarang malah mengamuk di rumah Mbak Arini? Kalian belum dengar? Suami saya yang kerja di Dirga Tower cerita. Mas Bram itu dipecat. Ketahuan korupsi besar-besaran. Apa? Korupsi? Bukan cuma itu. Uang korupsinya dipakai untuk membiayai dia, seru seorang ibu sambil menunjuk Rania. Dia itu istri sirinya. Mereka berdua komplotan mau menguras hartanya Mbak Arini. Wajah Rania pucat pasi. Fitnah yang dulu ia rencanakan untuk Arini, kini berbalik menghantamnya 10 kali lipat lebih kuat. Dan kali ini, itu bukan fitnah. Itu kebenaran. Ibu RT melangkah maju, tangannya di pinggang. Oh, jadi ini maksudnya, tamu laki-laki, yang dibilang Mbak Arini dulu? Ternyata semuanya benar-benar tidak punya malu. Mbak Rania, seru ibu yang lain. Dulu katanya difitnah, dibilang ngidam aneh, ternyata ngidam suami orang, ya? Pakai kerudung tapi kelakuan kayak iblis. Perempuan munafik. Pelakor. Komplotan maling. Cacian itu menghujani Rania dan Bram. Rania menutup telinganya, memeluk bayinya erat-erat. Wajah lugu itu kini tergantikan oleh seringai ketakutan dan kebencian. Diam, teriak Bram. Kalian tidak tahu apa-apa. Kami tahu Anda pencuri, sahut Ibu RT. Warga di sini tidak sudi kompleks kami dikotori oleh orang-orang seperti kalian. Pergi kalian dari sini. Para tetangga mulai maju. Satpam kompleks, melihat situasi memanas, segera bergerak untuk mengamankan. Bukan mengamankan Bram dan Rania, tapi mengamankan gerbang Arini. Arini hanya menonton. Bram sadar. Ini adalah akhir. Ia telah kehilangan segalanya. Perusahaan, rumah, status sosial, dan harga diri. Arini. Ia memohon, suaranya kini putus asa. Barang-barangku setidaknya biarkan aku mengambil pakaianku. Arini memberi isyarat pada satpamnya.
Satpam itu mendorong satu koper berukuran sedang keluar dari balik pagar. Koper yang terlihat murah. Itu, kata Arini. Itu semua barang yang kubelikan untukmu saat kita baru menikah. Saat gajimu belum seberapa dan kita masih menumpang di rumah ayah. Saat kamu masih menjadi Bram yang kukira jujur. Bram menatap koper itu. Adapun semua jas Armani, jam Rolex, sepatu kulit impor, dan mobil sport di garasi, Arini tersenyum tipis. Yang kamu beli setelah kamu memegang perusahaan ayahku, anggap saja itu sebagai jaminan atas kerugian perusahaan. Pak Hadinata sedang menghitung total kerugianmu. Kemungkinan besar, kamu akan dipenjara. Tubuh Bram merosot. Penjara. Rania menjerit histeris. Pak sopir, Arini beralih ke sopir taksi yang sejak tadi menonton dengan mulut menganga. Tolong antar mereka. Kemana saja mereka mau. Ini ongkosnya. Arini mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan memberikannya lewat celah pagar. Dan kalian berdua, Arini menatap Bram dan Rania untuk terakhir kalinya. Ambil kardus kalian. Ambil koper kalian. Dan pergi. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di hadapanku. Arini berbalik. Ia berjalan masuk ke dalam rumahnya, melewati pintu kayu jati yang kokoh. Pintu itu tertutup dengan pelan. Di luar, Bram dan Rania berdiri terhina. Diusir oleh warga, ditertawakan oleh tetangga, dan ditinggalkan oleh takdir. Satpam kompleks, atas perintah Ibu RT, memaksa mereka masuk ke dalam taksi. Mau kemana, Pak? Tanya sopir taksi, sedikit takut. Bram terdiam. Ia tidak punya rumah. Rekeningnya dibekukan. Ia tidak punya apa-apa selain koper butut itu. Rania terisak. Pulang ke desa, Mas, ke rumah ibuku. Sopir taksi mengangguk. Taksi itu melaju pelan, meninggalkan kompleks perumahan elit itu. Di dalamnya, Rania menangis memeluk bayinya, Bram menatap kosong keluar jendela. Mereka kembali ke titik nol. Kembali ke desa terpencil yang sepi. Tempat di mana Bram dulu bersumpah akan ia tinggalkan selamanya demi kekayaan. Dan kini, ia kembali sebagai pecundang terbesar. Bagi Arini, dunia baru saja dimulai. Bagi Bram dan Rania, dunia baru saja berakhir. 2 minggu telah berlalu sejak hari pengusiran yang memalukan itu. Di lantai 20 Dirga Tower, Arini duduk di kursi yang seharusnya selalu menjadi miliknya. Kursi peninggalan ayahnya. Papan nama di meja yang dulu bertuliskan, Bramantio, Direktur Utama, telah diganti dengan yang baru. Arini Dirgantara, Direktur Utama. Ruangan itu terasa berbeda. Arini telah merombaknya. Foto-foto pernikahan yang dulu dipajang Bram, telah ia singkirkan. Ia menggantinya dengan foto-foto ayahnya dan lukisan-lukisan abstrak yang menenangkan. Udara terasa lebih ringan, seolah ruangan itu akhirnya bisa bernapas setelah sekian lama tercekat. Arini tidak sedang menikmati kemenangannya. Ia sedang bekerja. Total dana yang berhasil ia alihkan ke PT Cangkang itu hampir 15 miliar, Pak Hadinata memaparkan dalam rapat Dewan Direksi. Kita berhasil membekukan 10 miliar. 3 ruko sudah kembali atas nama perusahaan. Tapi 5 miliar sisanya lenyap. Dihabiskan untuk menyewa rumah, mobil mewah, dan barang-barang atas nama Rania. Para direksi tua menggelengkan kepala, ngeri melihat betapa dalam pembusukan itu. Arini, di ujung meja, menatap laporan keuangan di hadapannya. Wajahnya tenang dan fokus. Kita tidak perlu mengejar 5 miliar itu, kata Arini. Suaranya mantap, memenuhi ruangan. Anggap itu biaya pembersihan. Para direksi menatapnya, terkejut. Fokus kita sekarang, Arini melanjutkan, adalah audit penuh seluruh departemen. Saya mau tahu, siapa lagi tikus yang ditanam Bram di perusahaan ini. Pak Wiryo, tolong pimpin tim audit internal. Saya beri waktu 1 bulan. Pak Wiryo mengangguk tegas. Siap, Bu Dirga. Pak Hadinata, bagaimana proses hukumnya? Polisi telah menetapkan Bramantio sebagai tersangka utama penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Surat panggilan pertama sudah dikirim ke alamat rumah Anda, yang tentu saja kosong. Mereka akan segera melacaknya ke alamat lain. Bagus, kata Arini. Pastikan hukum berjalan. Perusahaan ini harus bersih. Rapat selesai.
Para direksi keluar satu persatu, menunduk hormat pada Arini. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai istri yang lembut, tapi sebagai pemimpin yang tegas, mewarisi ketajaman ayahnya. Arini sendirian di ruangannya. Ia memutar kursinya, menatap Jakarta dari balik jendela kaca. Ia menang. Tapi kemenangan itu terasa hampa. Ia telah kehilangan suaminya, tapi ia sadar, ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Yang ia lakukan adalah menyelamatkan satu-satunya hal yang tulus ia cintai, warisan ayahnya. Ia pulang ke rumahnya. Rumah itu kini sunyi. Tidak ada lagi Bram. Tidak ada lagi tetangga munafik di sebelah. Rumah B12 kini kembali kosong, menunggu penyewa baru. Arini menyeduh teh melatinya sendiri. Ia duduk di teras, memandangi mawar-mawarnya yang sedang mekar sempurna. Ia akhirnya damai. Ratusan kilometer jauhnya, di sebuah desa terpencil di kaki gunung, kedamaian adalah kata yang mustahil. Perjalanan taksi selama 8 jam itu adalah siksaan. Rania terus menangis, jahitan operasinya terasa perih dan berdenyut. Bayinya rewel karena kepanasan di dalam mobil tanpa AC yang layak. Bram hanya diam, tatapannya kosong, memancarkan amarah yang tertahan. Mereka tiba di sebuah dusun yang sepi. Jalanannya masih tanah berbatu. Rumah-rumahnya panggung, terbuat dari kayu dan bilik bambu. Ini adalah desa asal Rania, desa yang ia benci. Desa yang ia tinggalkan dengan mimpi menjadi kaya raya di kota. Taksi berhenti di depan rumah paling sederhana. Rumah ibunya, Mak Inah. Mak Inah, seorang wanita kurus dengan wajah yang keras karena kerja paksa seumur hidup, keluar. Ia tidak berlari memeluk putrinya yang baru melahirkan. Ia tidak tersenyum melihat cucunya. Matanya menatap tajam ke arah Bram, pria yang dulu datang dengan mobil bagus, menjanjikan putrinya hidup mewah dan memberinya uang untuk mendirikan PT. Jadi ini, suara Mak Inah serak dan tajam. Pulang? Seperti ini? Mana mobilmu, Bram? Rania turun, tertatih. Mak Ong, Mak kami? Kalian diusir, tanya Mak Inah. PT atas nama Emak dibekukan. Emak hampir didatangi polisi. Kau bilang Emak bakal jadi orang kaya, Rania. Kau malah bawa sial. Bram membanting pintu taksi. Ia melempar koper bututnya dan 2 kardus milik Rania ke tanah. Debu mengepul. Diam kau, perempuan tua, bentak Bram. Sisi arogannya belum hilang, meski ia tak punya apa-apa lagi. Mak Inah melotot. Berani kau membentakku di rumahku sendiri. Kau itu sekarang gelandangan. Tak punya apa-apa. Kalau mau numpang di sini, jangan harap bisa berlagak seperti raja. Realitas menghantam Bram. Ia bukan lagi direktur utama. Di sini, ia bukan siapa-siapa. Malam pertama adalah neraka. Rumah itu sempit, pengap. Hanya ada 2 kamar. Satu untuk Mak Inah, satu lagi kini dijejali oleh Bram, Rania, dan bayi mereka yang terus menangis. Nyamuk berpesta di kulit mereka. Listrik hanya menyala dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Bayinya menangis terus. Susui dia, bentak Bram pada Rania. Susu dari mana, Mas? Aku stres. Air susuku tidak keluar, isak Rania. Ia juga kelelahan, kesakitan. Belikan susu formula. Beli pakai apa? Bram melempar dompetnya yang kosong ke dinding bilik. Aku tidak punya uang. Rekeningku diblokir semua oleh perempuan jalang itu. Jangan sebut Mbak Arini jalang. Kamu yang bodoh. Kamu yang tidak becus. Katanya semua aman. Katanya dia bodoh. Ternyata kamu yang bodoh, jerit Rania. Ini semua idemu. Pindah ke sebelah. Mencium bajunya. Akting konyolmu itu yang membuat dia curiga. Kamu yang selingkuh. Kamu yang serakah. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rania. Pertama kalinya Bram memukulnya. Rania tertegun, lalu menangis histeris. Bayinya, seolah merasakan kekacauan itu, menangis semakin kencang. Pintu kamar dibuka paksa. Mak Inah berdiri di sana, membawa sapu lidi. Kalian pikir ini apa? Berkelahi? Mak Inah memukul Bram dengan gagang sapu. Pergi kalian dari rumahku kalau cuma mau membuat ribut. Emak pesan. Bram,
Pria yang dulu memimpin rapat miliaran rupiah, kini meringkuk dipukuli seorang wanita tua dengan sapu lidi. "Emak," Rania memohon. "Besok," kata Mak Inah, menunjuk Bram dengan tatapan jijik. "Kau, laki-laki pemalas. Kalau masih mau makan di sini, pergi ke sawah Pak Lurah. Dia butuh kuli angkut gabah. Lumayan, 20.000 sehari." Bram menatap Mak Inah dengan ngeri. Kuli angkut gabah. Pagi harinya, Bram tidak punya pilihan. Dengan pakaian bagus terakhir yang tersisa di koper bututnya, ia berjalan ke sawah. Panas matahari membakar kulitnya yang biasa dimanjakan AC. Punggungnya perih mengangkat karung-karung gabah yang berat. Para petani lain menertawakannya, si tuan dari kota, yang sombong, kini tak lebih dari seorang kuli. Rania tidak lebih baik. Ia, yang masih dalam masa nifas, harus mencuci baju bayinya di sungai. Ia harus memasak di dapur kayu bakar yang membuat matanya perih. Tidak ada lagi asinan buah, tidak ada lagi sop buntut. Yang ada hanya nasi aking dan sambal. Wajahnya yang dulu berseri karena kehamilan, kini kusam dan lelah. Hijab yang dulu ia pakai sebagai topeng kesalehan, kini lusuh dan berbau asap. Cinta sejati yang dulu mereka agung-agungkan, cinta yang mereka kira bisa mengalahkan segalanya, ternyata mati begitu cepat tanpa uang. Mereka terperangkap di desa terpencil yang sepi, terperangkap dalam kemiskinan, terperangkap oleh karma yang mereka ciptakan sendiri. Di kamar sempit mereka, Rania menatap bayinya yang tertidur. Bayi yang seharusnya menjadi ahli waris. "Ini semua salahmu," desis Rania pada Bram yang terkapar kelelahan di lantai. "Diam," balas Bram. Mereka telah kembali ke titik nol. Bahkan lebih rendah dari itu. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti. Debu-debu dari drama di kompleks perumahan B11 dan B12 telah lama mengendap, dibersihkan oleh waktu dan kesibukan baru. Bagi Arini, 6 bulan itu adalah kelahiran kembali. Ia kini memimpin Dirga Tower dengan tangan yang mantap. Staf dan karyawan yang awalnya takut padanya, kini menaruh hormat yang tulus. Arini tidak memimpin dengan tangan besi seperti Bram. Ia memimpin dengan ketajaman ayahnya dan kehangatan yang menjadi sifat aslinya. Ia menemukan bahwa ia menikmati pekerjaan ini. Ia menikmati tantangan, menikmati negosiasi, dan menikmati membangun kembali apa yang hampir dihancurkan oleh pengkhianatan. Ia melunasi kerugian yang disebabkan Bram dengan menjual mobil sport dan semua aset pribadi Bram yang dibeli dengan uang perusahaan. Hari itu, di ruang rapat yang sama tempat ia menjatuhkan Bram, Arini baru saja selesai mempresentasikan program baru, Beasiswa Dirga Cendekia. Program beasiswa penuh untuk anak-anak karyawan berprestasi, dari level satpam hingga manajer. Pak Wiryo, yang kini menjadi tangan kanan dan mentornya, menatapnya dengan bangga. "Almarhum ayahmu pasti tersenyum di atas sana, Arini. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan, kamu memberinya jiwa." Arini tersenyum, senyum tulus pertamanya dalam waktu yang lama. "Ini bukan perusahaan saya, Pak. Ini rumah kita bersama." Proses perceraiannya selesai. Verstaat, Bram tidak pernah muncul di pengadilan. Gugatan Arini dikabulkan seluruhnya. Hak asuh, karena tidak ada anak, harta gonogini, Bram tidak mendapatkan apa-apa karena terbukti menipu, dan nama baiknya dipulihkan. Ponselnya berdering. "Pak Hadinata." "Bu Arini, ada kabar terbaru," kata pengacara itu. Tim kepolisian akhirnya melacak keberadaan Pak Bramantio di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Surat penangkapan sudah keluar. Dia akan dijemput paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arini terdiam sejenak. "Lakukan apa yang harus dilakukan sesuai hukum, Pak." "Baik, Bu." Arini menutup telepon. Ia tidak merasakan kebencian. Ia tidak merasakan kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Bab itu akhirnya benar-benar tertutup. Ia pulang ke rumahnya. Rumah itu kini terasa hangat. Ia sedang merenovasi besar-besaran. Taman mawarnya diperluas. Dinding-dinding yang dulu terasa suram, ia cat dengan warna-warna cerah. Rumah B12 di sebelahnya sudah terisi oleh keluarga baru, pasangan dokter muda dengan 2 anak kecil yang lucu. Kompleks itu kembali normal. Arini berdiri di terasnya, menghirup aroma mawar setelah hujan sore. Ia sendirian,
Tapi ia tidak lagi kesepian. Ia utuh. Ratusan kilometer jauhnya, di desa yang sama, neraka sedang membeku. 6 bulan telah mengubah Bramantio. Pria metropolitan yang dulu licin, wangi, dan penuh kuasa itu telah lenyap. Yang tersisa adalah seorang pria kurus, dekil, dengan tatapan mata yang kosong. Kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Tangannya kapalan dan sering terluka karena mengangkut gabah dan mencangkul di sawah. Setiap malam, ia menghabiskan sisa tenaganya untuk meminum ciu, alkohol lokal, murah di warung pojok, berutang pada pemilik warung. Ia menjadi bahan tertawaan desa. Mantan orang kaya yang kini lebih miskin dari mereka. Rania juga telah berubah. Wajah lugu berbalut hijab itu kini tinggal kenangan. Ia menjadi perempuan yang galak, kuyu, dan berantakan. Mengurus bayi di tengah kemiskinan, dengan mertua, Mak Inah, yang membencinya dan suami yang tak berguna, telah menguras habis kecantikannya. Bayi mereka, Putra, tumbuh menjadi anak yang cengeng dan kurus. Kekurangan gizi dan terus-menerus mendengar pertengkaran orang tuanya. Malam itu, Putra demam tinggi. Sangat tinggi hingga tubuhnya kejang. Mas Bram? Rania mengguncang tubuh Bram yang terkapar mabuk di atas tikar pandan. Bangun, Putra Step, Mas. Kita harus bawa dia ke mantri. Bram menggeram, mendorong Rania. Pakai apa? Aku tidak punya uang. Kamu ayahnya, jerit Rania, tangisnya meledak. Kamu yang membawa kami ke neraka ini. Setidaknya lakukan sesuatu untuk anakmu. Pinjam uang Pak Lurah. Bram duduk, matanya merah. Amarah yang ia pendam berbulan-bulan akhirnya meledak. Anakku, desisnya. Dia bukan anakku. Dia pembawa sial. Sejak dia ada, hidupku hancur. Rania membeku. Apa maksudmu? Kamu pikir aku bodoh? Bram tertawa sinis. Kamu pikir aku menikahimu karena cinta? Kamu pikir aku mau meninggalkan Arini demi perempuan kampung sepertimu? Tapi, Mas, kamu bilang? Kamu itu sama saja dengan Arini, bentak Bram, kini berdiri. Kalian berdua alat. Arini alat untuk dapat perusahaannya, kamu alat untuk balas dendam dan pelarian. Aku menikahimu karena kamu gampang dibodohi. Kamu serkah? Kamu mau hidup kaya tanpa kerja, kan? Hati Rania hancur berkeping-keping. Lebih hancur daripada saat ia diusir dari kompleks. Jadi, selama ini, ia tidak pernah dicintai. Ia hanya digunakan. Kamu jahat, Mas? Kita berdua jahat, Rania. Bram menendang kaleng kosong di dekatnya. Dan sekarang kita menerima ganjarannya. Aku benci tempat ini. Aku benci emakmu. Aku benci kamu. Dan aku benci anak itu. Di tengah jeritan Rania dan tangisan Putra yang semakin lemah, pintu kamar terbuka. Mak Inah berdiri di sana. Bukan dengan sapu lidi, tapi dengan tatapan mata yang lelah. Kalian berdua, kata Mak Inah, suaranya datar. Ribut terus. Anak itu mau mati kalian tidak peduli. Mak Inah masuk, mengambil Putra dari pelukan Rania. Ia membungkus bayi itu dengan kain jarik. Emak yang akan bawa ke mantri. Kalian, ia menatap Bram dan Rania dengan jijik, urus saja hidup kalian yang tidak berguna itu. Mak Inah pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Rania menatap Bram. Pria yang dulu ia puja, yang ia kira adalah pangerannya. Kini ia melihatnya apa adanya, seorang pengecut yang menyedihkan. Dan ia melihat dirinya sendiri, seorang wanita bodoh yang keserakahannya telah menghancurkan hidupnya dan hidup anaknya. Saat itulah, dari luar, terdengar suara keributan. Bukan keributan biasa. Suara sirine mobil polisi. 2 mobil polisi berhenti tepat di depan rumah bilik Mak Inah. Lampu birunya berputar-putar, menerangi kegelapan dusun. 4 orang polisi berseragam turun. Bramantio, salah satu polisi berteriak. Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Bram mematung. Wajahnya pucat pasi. Selesai. Hukum telah menemukannya. Ia tidak melawan saat borgol dipasangkan ke tangannya yang kapalan. Ia tidak menoleh saat Rania menjerit memanggil namanya. Saat ia digiring keluar, seluruh desa menonton.
Pria dari kota itu, yang datang dengan kesombongan, kini pergi dengan kehinaan. Rania jatuh terduduk di lantai tanah. Sendirian. Suaminya dipenjara. Anaknya sakit parah. Ibunya membencinya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Karma telah selesai menagih. Lampu biru itu berputar-putar, menyorot wajah-wajah ingin tahu para tetangga yang keluar dari rumah bilik mereka. Di dusun yang sepi itu, kedatangan mobil polisi adalah sebuah peristiwa besar. Bagi Rania, itu adalah adegan penutup dari drama tragis yang ia tulis sendiri naskahnya. Bram tidak melawan. Ia bahkan tidak menatap Rania. Pria yang dulu menamparnya, pria yang mengaku membencinya, kini terlihat seperti sekam kosong. Keangkuhannya telah remuk, digantikan oleh ketakutan yang tumpul. "Tolong ya?" Rania mencoba bicara pada polisi, tapi ia tidak tahu apa yang ingin ia katakan. "Ibu tenang saja. Suami ibu akan kami bawa ke kantor polisi di kota untuk diproses," kata seorang polisi, nadanya datar. "Dia bukan suamiku," bisik Rania pada dirinya sendiri, tapi suaranya hilang ditelan debu. Mobil polisi itu melaju, membawa Bram pergi dari kehidupannya selamanya. Lampu biru itu semakin menjauh, lalu hilang di tikungan jalan tanah. Para tetangga berbisik, kena karma maling besar dari kota, lalu satu persatu kembali ke rumah mereka, menutup pintu. Rania ditinggal sendirian di halaman berdebu. Ia jatuh terduduk. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Ia tidak punya suami. Ia tidak punya harga diri. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya rumah. Ia bahkan tidak yakin apakah ia masih punya seorang anak. Ia menangis. Bukan tangisan memelas yang ia gunakan untuk menipu Arini. Bukan tangisan histeris karena marah. Ini adalah tangisan yang kering dan putus asa. Tangisan seseorang yang sadar bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya untuk sebuah kebohongan, dan kini ia kalah telak. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di tanah, sampai suara langkah kaki Mak Inah membuyarkannya. Ibunya telah kembali dari rumah mantri. Di pelukannya, terbungkus kain jarik, adalah putra. Bayi itu masih bernapas, matanya terpejam. "Dia, Rania tergagap, merangkak mendekat. "Masih hidup," kata Mak Inah, suaranya lelah. Mantri bilang demamnya sudah turun. Tapi kejangnya terlalu lama. Mungkin otaknya kena. Rania membeku. Mungkin otaknya kena. Ganjaran atas pertengkaran mereka. Ganjaran atas kelalaian mereka. "Ambil anakmu," Mak Inah menyerahkan bayi itu pada Rania. Rania memeluk putranya. Hangat. Setidaknya ia masih hangat. "Besok," kata Mak Inah, tidak menatap Rania, tapi menatap ke kegelapan sawah. "Jangan cuma menangis. Kalau kau dan anak itu mau makan, kau harus kerja." Mak Inah masuk ke dalam rumah, meninggalkan cangkul kecil di depan pintu. Rania menatap cangkul itu. Lalu ia menatap bayinya. Ia melihat tangannya sendiri, yang dulu terawat dengan manikur mahal, kini kotor dan kapalan. Tidak ada lagi Bram. Tidak ada lagi Arini. Tidak ada lagi mimpi menjadi nyonya besar. Yang ada hanya dirinya, ibunya yang keras, seorang bayi yang mungkin takkan pernah normal, dan ladang sawah yang harus digarap esok pagi. Hijab yang dulu ia pakai untuk menipu, kini ia tarik erat-erat untuk menutupi air matanya. Inilah hidupnya. Inilah asalnya. Desa terpencil yang sepi. Dan inilah tempat di mana ia akan menghabiskan sisa hidupnya. 1 tahun kemudian, Arini Dirgantara meletakkan cangkir teh melatinya. Ia baru saja selesai memimpin rapat pemegang saham tahunan pertamanya sebagai direktur utama penuh. Perusahaan tidak hanya pulih. Perusahaan itu berkembang pesat. Di bawah kepemimpinannya, Dirga Group membuka 2 anak perusahaan baru di bidang teknologi ramah lingkungan. Ia telah membuktikan, bukan hanya pada dewan direksi, tapi pada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar putri ayahnya atau mantan istri Bramantio. Proses hukum Bram telah lama selesai. Vonis telah dijatuhkan 8 bulan lalu, 15 tahun penjara atas penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Arini tidak pernah hadir di persidangannya. Ia hanya membaca laporannya dari Pak Hadinata. Ia kini duduk di teras belakangnya.
Rumah itu terasa damai. Taman mawarnya berbunga lebih lebat dari sebelumnya. Ia telah mempekerjakan seorang tukang kebun baru, tapi ia masih suka menyiramnya sendiri di sore hari. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Danu, detektif swasta yang dulu ia sewa. Arini masih membayarnya untuk satu hal, mengiriminya laporan singkat setahun sekali tentang satu orang. Bukan Bram. Pesan itu singkat. Subjek, Rania. Lokasi, masih di desa asal, Kabupaten X. Aktivitas, buruh tani harian di sawah milik Pak Lurah. Tinggal bersama ibunya. Lain-lain, anaknya, Putra, usia 1-5 tahun, terkonfirmasi mengalami keterlambatan perkembangan motorik akibat kejang demam tinggi. Bramantio di penjara, tidak pernah dikunjungi. Arini membaca pesan itu. Ia menatap mawar merah di depannya. Bertahun-tahun lalu, ia mengira kebahagiaannya ada pada seorang suami. Setahun lalu, ia mengira kepuasannya ada pada balas dendam. Hari ini, saat membaca pesan itu, ia tidak merasakan apa-apa. Bukan rasa kasihan. Bukan rasa puas. Bukan kebencian. Hanya apa? Bab itu telah benar-benar selesai. Ia menghapus pesan itu. Ia tidak perlu lagi laporan dari Pak Danu. Ia sudah tidak peduli. Arini berdiri, memandang matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Warnanya jingga keemasan, menjanjikan hari esok yang cerah. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan ringan. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumahnya yang terang, siap untuk makan malam. Perusahaannya ada di tangannya. Hidupnya ada di tangannya. Ia bebas. 5 tahun kemudian, waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak terburu-buru, namun putusannya selalu final. Bagi Arini Dirgantara, 5 tahun adalah waktu untuk membangun kembali dan melampaui. Ia tidak lagi duduk di boardroom ayahnya. Ia telah membangun gedungnya sendiri, sebuah menara kaca ramah lingkungan yang menjulang di jantung distrik bisnis. Dirga Group, di bawah kepemimpinannya, telah menjadi salah satu konglomerat paling disegani di Asia Tenggara. Ia tidak menikah lagi. Bukan karena ia trauma, tapi karena ia menemukan kebahagiaan yang utuh dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dan dalam program filantropi yang ia bangun. Beasiswa Dirga Cendekia telah mengirim ratusan anak-anak berprestasi ke universitas terbaik dunia. Sore itu, ia berdiri di lobi kantornya, menyematkan pin emas pada jas alma mater seorang pemuda. Pemuda itu adalah angkatan pertama penerima beasiswanya, anak dari salah satu satpam senior di perusahaan ayahnya, kini lulus cum laude sebagai insinyur. "Terima kasih, Bu Arini. Anda mengubah hidup saya," kata pemuda itu, suaranya bergetar menahan haru. Arini tersenyum, senyum yang tulus dan memancarkan kedamaian. "Bukan saya. Kamu yang mengubahnya." "Ayahmu pasti bangga." Ia telah mengubah warisan ayahnya dari sekadar tumpukan aset menjadi sebuah warisan harapan. Ia telah menang, bukan hanya melawan Bram dan Rania, tapi melawan masa lalunya sendiri. Bagi Bramantio, 5 tahun adalah waktu untuk membayar. Di sebuah lembaga pemasyarakatan di luar kota, ia tidak lagi dikenal sebagai direktur utama. Ia adalah narapidana nomor 881. Waktu 5 tahun di dalam sel yang sempit telah mengikis habis sisa-sisa arogansinya. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit bungkuk. Ia menghabiskan hari-harinya di bengkel kerja penjara, membuat furnitur kayu. Tidak ada yang pernah mengunjunginya. Keluarganya sendiri telah mencampakkannya, malu atas perbuatannya. Rania? Ia bahkan tidak tahu, dan tidak peduli, apakah wanita itu masih hidup. Ia dilupakan oleh dunia. Terkadang, di malam hari, ia masih memimpikan Arini. Bukan Arini yang lembut, tapi Arini yang berdiri di kepala meja rapat, menjatuhkan palu atas nasibnya. Ia masih memiliki sisa 10 tahun hukuman. Bagi Rania, 5 tahun adalah hukuman seumur hidup. Di desa terpencil yang sepi itu, waktu berjalan lambat. Sangat lambat. Ia tidak pernah bisa pergi. Ia terikat oleh takdir yang ia ciptakan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan ke sawah. Kulitnya yang dulu terawat kini legam dan pecah-pecah. Hijab yang dulu menjadi topengnya,
Kini lusuh dan pudar warnanya, dipakai murni untuk melindunginya dari sengatan matahari. Ia telah menjadi apa yang paling ia takuti, potret kemiskinan yang ia coba tinggalkan. Di pematang sawah yang berlumpur, seorang anak laki-laki berusia 5,5 tahun duduk sendirian. Ia adalah putra. Kejang demam tinggi malam itu telah merenggut sebagian besar fungsi kognitifnya. Di usianya, ia belum bisa bicara. Ia hanya bisa bergumam. Ia juga tidak bisa berjalan dengan normal. Ia hanya duduk di sana, menatap ibunya dengan tatapan mata yang kosong. Mak Inah masih ada, semakin tua dan semakin pendiam. Ia menerima nasibnya, merawat cucunya yang cacat sementara putrinya bekerja di ladang. Rania berhenti sejenak dari aktivitasnya mencangkul. Ia mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kotor. Ia menatap putra. Bayi yang seharusnya menjadi ahli waris, kini menjadi pengingat abadinya akan keserakahan. Tidak ada cinta. Tidak ada harta. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya lumpur di kakinya, matahari di atas kepalanya, dan gumaman putranya di pematang. Ia membalikkan badan, kembali membungkuk. Suara cangkul yang menghantam tanah adalah satu-satunya irama dalam hidupnya yang sunyi. Karma telah selesai. Debu telah mengendap. Dan masing-masing telah menuai apa yang mereka tanam.